Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, jumpa lagi dalam acara Renungan Kidi bersama Kak Valen. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik yuk. Duduk yang manis semuanya, kita mau berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang teramat baik dalam kehidupan kami, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang sudah boleh melimpah untuk kami. Saat ini biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak punya teman namanya Tito. Tito suka banget sama buah mangga adik-adik. Suatu hari ada dua sepupunya Tito nih main ke rumah. Namanya Yosi sama Lita. Nah adik-adik, Yosi sama Lita ini baru aja datang dari jauh, dari Surabaya adik-adik. Dia main ke rumahnya Tito. Terus begitu sampai rumahnya Tito, mereka kelaparan adik-adik. Mereka belum makan. Mama begitu buka kulkas, lihatnya buah mangga. Karena mama tahu nih Tito doyan, suka sekali sama buah mangga. Jadi mama tanya Tito dulu nih. Tito, bolehkah mama berikan mangga ini untuk Yosi sama Lita? Kira-kira Tito jawabnya apa adik-adik? Dikasih gak ya sama Tito? Ayo angkat tangannya yang bilang dikasih. Nah, bener adik-adik. Tito jawab, tentu aja boleh, Mah. Nah, padahal Tito suka banget adik-adik sama buah mangga. Tapi Tito mau memberikannya dengan sukacita kepada sepupu-sepupunya yang datang untuk makan buah mangga. Nah, nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik suka sesama sesuatu, terus diminta sama Tuhan, kira-kira adik-adik mau kasih nggak ya? Siapa yang mau kasih? Angkat tangannya, ayo. Nah, yuk kita mau baca Kejadian 22 ayat 11 sampai dengan 13. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam semak belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih. Siapa nama anaknya Abraham? Siapa kakak gak dengar? Iya, Ishak. Ishak adalah satu-satunya anak Abraham. Nah, Ishak ditunggu kehadirannya puluhan tahun adik-adik sama Abraham. Abraham menantikan Ishak begitu lama. Tapi suatu hari Tuhan meminta Ishak kembali. Gimana sikapnya Abraham adik-adik?
Kira-kira Abraham nolak nggak ya? Siapa yang bilang nolak? Hah? Benar adik-adik? Ditolak sama Abraham? Enggak ya. Abraham tidak menolak adik-adik. Dia rela memberikan, siapa tadi nama anaknya? Ishak kepada Allah sebagai korban bakaran. Namun ternyata adik-adik, permintaan untuk mempersembahkan Ishak itu adalah sebuah ujian iman. Dan Abraham lulus ujian. Wah, keren ya Abraham ya adik-adik ya. Nah, coba nih adik-adik ya. Abraham mau mengorbankan Ishak anaknya, satu-satunya anak yang begitu disayanginya, anak tunggalnya kepada Allah. Nah, kalau kita sebagai Abraham, kira-kira gimana adik-adik ya? Adik-adik nih misalnya punya sesuatu yang adik-adik sayang, punya mainan yang adik-adik sayang, terus tiba-tiba diminta oleh orang lain. Adik-adik mau kasih nggak ya kira-kira? Mau tidak adik-adik berbagi? Misalnya ada temennya waktu di sekolah, nggak bawa pulpen. Adik-adik punya pulpen 2, tapi dua-duanya adik-adik sayang nih. Kira-kira adik-adik rela nggak ya mau beri? Nah, sekarang kita belajar ya adik-adik ya, bahwa kita mau rela memberi hal yang kita sayang. Tito aja yang suka mangga diberikan sama sepupunya. Abraham yang sayang sama Ishak diberikan buat Tuhan. Nah, jadi kita belajar ya adik-adik bahwa kita mau rela memberi untuk orang lain. Biar kita juga lulus ujian. Sama seperti Abraham. Sekarang, siapa yang mau belajar memberi? Iya, good. Nah, sekarang kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah boleh diajarkan untuk rela hati, berkorban untuk memberi bagi sesama. Ajar kami Tuhan bahwa kami mau berbagi dengan siapapun, teman-teman kami di sekolah, teman-teman kami di rumah, bahkan dengan kakak dan adik, kami mau ya Tuhan Yesus berbagi hal-hal yang kami sayangi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Jadi jangan lupa ya, di-subscribe, di-like, dibagikan kepada teman-teman yang lain sebanyak mungkin. Tuhan memberkati. Bye-bye.